Assalamualaikum. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yaitu saya, Jonathan Hutahayan, lalu ada Muhammad Lutfi Khairullah, lalu ada Muhammad Fahrul Alawi, lalu ada Muhammad Rizky Darmawan. Pada saat ini kami akan melakukan konfigurasi SSH, DNS, dan web server. Pertama-tama, saya akan menyambungkan Debian 10 dengan Windows. Di sini saya sudah melakukan clone pada Debian 10. Lalu sebelum itu kita ke setting terlebih dahulu, lalu ke network, lalu di adapter kita tambahkan host only, lalu kita allow all di sini. Klik OK, lalu kita start. Di sini kita tunggu terlebih dahulu. Bagian ini kita lakukan login terlebih dahulu. Lalu masuk ke mode root, tekan password. Lalu di sini kita ke device, lalu ke optical drive, baru di sini kita klik Debian 10. Setelah itu kita install NetTools, itu dengan cara apt install NetTools. Nah, setelah diinstal, kita lakukan if config seperti ini. Lalu lakukan nano etc network interface. Di sini kita tambahkan auto np 0s8, lalu enter eface enp 0s8 inet static, enter tab address 192.168.10.149 karena npm saya 3 di belakangnya ada 149. Enter, lalu netmask 255.255.255.0. Dan jangan lupa di bagian ini allow outlook-nya kita ganti jadi auto. Lalu di sini ctrl X, lalu Y, lalu enter. Setelah itu selanjutnya kita restart dengan cara etc lalu init lalu networking restart. Setelah itu kita cek ulang lagi config-nya, yaitu dengan cara if config proceed. Nah, di sini sudah kita lihat sudah benar. Lalu kita masuk ke kontrol panel komputer sendiri dengan cara kontrol panel, lalu ke jaringan dan internet, ke network and sharing center, ke bagian di bagian sini adapter setting, lalu di VirtualBox kita ke properties, lalu di internet protocol kita ke properties. Nah, di sini tambahkan IP tadi yang telah kita buat di sini. Lalu setelah itu kita klik OK, close. Sebelumnya di bagian sini kita juga harus matikan firewall. Nah, di sini firewall-nya sudah saya matikan semua.
Lalu setelah itu kita coba tes ping dengan cara ping 192.168.10.22. Nah, di sini sudah terlihat terhubung, maka sudah terhubung. Nah, setelah itu akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Lutfi Khairullah. Selanjutnya, konfigurasi SSH. Sebelumnya, SSH atau dikenal dengan Secure Shell Connection memungkinkan untuk melakukan remote server atau perangkat lain yang terkoneksi dengan jaringan internet. SSH adalah sebuah protokol administrasi yang memungkinkan user untuk mengakses dan memodifikasi berbagai macam pengaturan maupun file yang ada dalam server. SSH merupakan pengembangan dari Telnet yang sebelumnya dianggap tidak aman karena tidak adanya proses enkripsi. Selanjutnya, mungkin saya clear dulu yang sebelumnya. Oke, selanjutnya itu untuk install SSH, kita install apt get install open SSH min server. Enter. Kita Y, enter. Nah, oke, selanjutnya kita konfigurasi dengan nano etc slash etc slash ssh slash ssh d underscore config. Nah, sini kita cari port 22. Nah, di sini ada port 22 yang masih terkomen, kita hapus komennya. Oke, habis itu kita exit. Kita yes, lalu enter. Lalu selanjutnya itu kita buka putih karena SSH ini untuk kita agar dapat menjalankan di putih. Masukkan IP address dari Debian-nya yaitu 192.168.10.149. Kita open. Kita accept. Oke. Di sini kita login as Jonathan, lalu masukkan password. Enter. Sebentar. Oh, salah password. Oke. Nah, lalu masuk ke root. Itu oke. Selanjutnya masukkan repository. Kita akan memasukkan repository dengan cara nano slash etc slash apt slash source.list. Lalu enter. Nah, di sini yang sebelumnya itu kita komen saja dengan cara tagar, menggunakan tagar. Oke. Lalu untuk servernya kita ambil dari sini. Nah, di sini ada data utama Surabaya dengan ini kartu Surabaya data utama. Kita copy, lalu pastekan pada putih.
lalu Ctrl X, kita exit, lalu Y, enter. Oke, sudah. Ketika sudah, kita lakukan update terhadap repository. Dengan repository itu apt update, enter. Oke, sudah. Kita tunggu hingga update-nya selesai. Nah, sudah. Ketika sudah, mungkin sekian dari saya. Akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu Muhammad Rizky Darmawan. Oke, selanjutnya kita akan clear dulu ini. Kita klik enter. Nah, setelah itu kita akan menginstal bin 9-nya untuk DNS server dengan cara apt install bin 9 DNS til. Oke, kita klik enter, lalu yeah. Oke, setelah itu lihat konfigurasi default pada DNS server dengan cara cd /etc/bin lalu enter. Lalu lihat list file pada etc bin. Lalu di sini klik ls. Setelah ls enter. Nah, di sini ada banyak filenya. Kita akan mengcopy dua file, yaitu db.local dan db.127. Nah, db lokal untuk forward dan db127 untuk reverse. Untuk forward itu menerjemahkan dari domain atau nama ke IP, sedangkan reverse itu untuk kebalikannya. Nah, di sini kita masukkan cp db.local spasi db titik kelompok 6. Lalu kita enter. Kita masukkan lagi cp spasi db titik 127 spasi db titik kelompok 6. Kelompok 6. Lalu kita enter. Setelah itu kita cek lagi di ls. Enter. Nah, di sini sudah ada ya db0 kelompok 6. Oke. Edit isi pada forward terlebih dahulu dengan nano spasi db titik kelompok angka 6. Lalu klik enter.
Lalu kita ganti localhost ini menjadi kelompok 6.com. Lalu setelah itu kita klik kita ganti juga ininya menjadi kelompok 6.com. Lalu kita ganti localhost yang di bawah menjadi kelompok 6.com. Lalu kita ganti IP-nya menjadi 92.168.10.149. Lalu kita ganti yang bawahnya juga menjadi 192.168.10.149. Lalu ininya kita ganti menjadi A. Oke, di sininya diganti menjadi Rizky. Kita ganti menjadi Rizky. Ya. Lalu kita save dengan menekan Ctrl S. Ctrl X. Selanjutnya yang reverse kita lakukan juga sama. Nah, db selanjutnya dot kelompok 6, enter. Lalu kita lakukan hal yang sama, kita ganti menjadi kelompok 6.com. Oke, ini yang juga kita ganti menjadi kelompok 6.com. Selanjutnya kita ganti juga yang bawah menjadi kelompok 6. Lalu yang .com. Lalu yang bawahnya kita ganti menjadi sama, kelompok 6.com. Oke, di sini kita ganti menjadi 149. Setelah itu kita Ctrl X, kita klik Y, enter. Selanjutnya kita masuk ke name .conf.default
sini kita tambahkan dulu 6. Default strip zone. Untuk setting dengan menambahkan. Lalu setelah itu kita pertama lakukan untuk forwardnya di zone kelompok 6. Kita tambahkan zone titik kutip ke kelompok 6.com tanda kutip lagi, kita masukkan kurawal, enter, kasih tab, type master, titik koma, enter. Alhamdulillah. Master file, masukin filenya dimana kita menyimpan file, /etc /bin /db titik kelompok 6 kutip titik koma, enter. Kita masukkan lagi kurawal lalu titik koma. Selanjutnya untuk yang reverse juga kita tambahkan di sini, masukkan zone, kita masukin ini 10 titik 168 titik 192 titik in garis addr titik arpa tanda kutip kurung kurawal, kita enter, kasih tab, lalu type master, kita enter lagi, kita titik koma, lalu masukkan filenya di mana, titik koma, /etc /bin /db titik kelompok 6 titik koma, kutip titik koma, enter, kurawal titik koma lagi, lalu kita ctrlx, ya, enter. Oke, jadi sekarang kita clear terlebih dahulu. Oke, tadi setelah kita clear, kita masuk ke settingan di nano /etc /resolve .config nano, kita enter. Nah, di sini kita tambahkan search dengan nama kelompok 6.com, kelompok 6.com udah benar, lalu tambahkan juga domain kelompok 6.com, kelompok
kelompok6.com. Nah, setelah itu kita keluar, Ctrl X, yes, lalu enter. Nah, setelah itu kita restart bin 9-nya. Cara etc init titik d slash bin 9 restart. Oke, lalu kita enter. Nah, jika sudah terstart, mari kita coba dengan ns lookup. Masukkan kelompok 6.com. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah tampil servernya sesuai seperti itu, address-nya, nama, dan sekian. Oke, selanjutnya kita akan mengecek konfigurasinya di command prompt. Kita masukkan ns lookup. Kita masukkan nama saya ya, Rizky kelompok6.com. Tada, sudah ada. Sudah ada seperti ini guys ya, telah dikonfigurasi. Oke, kita close aja. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Fahrul Alawi. Dipersilahkan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menambahkan subdomain dengan nama saya. Nah, caranya kita bisa menambahkan di forwardnya, yaitu di nano db.kelompok 6. Kemudian enter. Nah, di sini kita tambahkan nama saya, yaitu Alawi, kemudian A, dan kita masukkan IP address-nya 92.168.10.149. Kemudian Ctrl X, press enter. Kemudian kita akan melakukan restart dengan cara /etc kemudian init.d bin 9 kasih restart. Ini kita enter. Nah, sudah di restart. Kemudian kita cek ns lookup Alawi kelompok 6.com. Nah, kemudian kita akan coba di command prompt dengan cara yang sama. Kita ketikkan di putih itu ns lookup kasih Alawi kelompok 6.com. Nah, sudah. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan
mengkonfigurasi web servernya. Nah, di sini kita akan menginstal Apache 2 yang nantinya akan berfungsi sebagai web server. Nah, untuk menginstalnya kita ketikkan apt kemudian install Apache 2. Install, yes, kita tunggu. Nah, kita cek apakah Apache 2 kita sudah terinstall. Kita cek dengan cara matikan sistem, kemudian ctl spasi status spasi Apache 2. Enter. Oke, sudah aktif Apache 2-nya. Kita langkah selanjutnya kita cek Apache 2-nya dengan memasukkan IP si Debian-nya. Nah, kita akan ceknya di browser. Dengan coba masukkan IP address Debian-nya. 2. Nah, terus sudah bisa berjalan. Nah, kemudian selanjutnya kita karena kita menggunakan template website. Nah, untuk itu kita akan memasukkan folder template-nya. Bagaimana caranya? Kita kembali ke kita buka command prompt-nya, cmd dengan command prompt. Nah, di sini kita akan buka folder di mana kita naruh folder si template-nya. Sini was pakai com. Nah, kemudian kemudian kita move cd kita copy path-nya, path folder yang akan kita upload. Enter. Nah, di sini kita akan memasukkan folder-folder yang ada di folder was practicum so, dan di sini ada file index.html-nya. Kita akan masukkan satu persatu dengan cara mengetikkan. Nah, kita ketik pscp, kemudian spasi min p besar, spasi 22, spasi min r untuk folder, kemudian spasi nama folder. Maka kita masukkan karena folder pertama yang kita masukkan CSS, kita kasih nama ketikkan nama foldernya yaitu CSS, kemudian spasi root
add. Nah, ini IP address Debian kita, yaitu 192.168.10.149, kemudian titik 2 /var/www/html/. Nah, kemudian kita enter. Di sini dia minta password, kita masukkan passwordnya. Nah, di sini access denied. Nah, kita ke putih untuk konfigurasinya. Nah, ketika kita ketik nano spasi /etc, kemudian ssh, kemudian sshd, kemudian underscore config, dan enter. Nah, di sini kita cari permit root login, nonaktifkan komennya, kemudian kita ganti prohibit passwordnya, kita ganti dengan yes, x y. Udah, setelah itu kita restart putihnya, kita keluar aja. Kita start juga Debian-nya, kita close. Nah, setelah itu kita masuk VirtualBox. Setelah itu kita jalankan ulang si Debian-nya, buka VirtualBox, kemudian kita klik start. Kita tunggu. Nah, di sini kita akan masuk langsung ke root. Nah, di sini masukkan passwordnya. Sudah masuk ke root. Nah, kemudian kita jalankan putih kembali. Kita masuk ke putih. Kita masukkan IP address-nya 92.168.10.149. Open. Nah, di sini kita login S-nya sebagai Jonathan, kemudian passwordnya. Nah, ini kita masuk ke root. Passwordnya kita masukkan. Sudah masuk ke root, kita balik lagi ke kejadian. Nah, setelah itu kita kirim ulang si foldernya. Kita Ctrl C, kemudian kita kirim ulang si folder CSS-nya, passwordnya. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita masukkan folder-folder lain. Kita ganti aja folder CSS-nya sama on.
Oke. Ntar kemudian kita passwordnya lagi. Nah, udah terupload. Nah, kemudian kita masukkan folder selanjutnya, itu image. Dimasukkan folder selanjutnya yaitu folder image. Ganti folder fontsnya, kita ganti dengan image. Kemudian enter, masukkan lagi passwordnya. Oke, sudah berhasil untuk folder image. Kemudian kita ke folder selanjutnya, folder JS. Kemudian kita enter passwordnya, bukan passwordnya lagi. Oke, sudah berhasil untuk folder JS. Kemudian kita masuk ke folder meetme. Doc. Enter. Nah, kita masukkan password lagi. Nah, untuk folder selanjutnya itu folder SCSS. Masukkan folder SCSS-nya, dan enter. Passwordnya kita masukkan lagi. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita ke folder selanjutnya, yaitu folder vendors. Kita masukkan, enter. Passwordnya kita masukkan lagi. Oke, sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita masukkan file index.html. Di sini kita hapus min-r-nya karena dia bentuknya file bukan folder. Kemudian kita enter. Di sini kita masukkan ulang passwordnya. Oke, bentar. Kayaknya ada yang salah di passwordnya. Kita Ctrl C lagi. Nah, kita ulang. Nah, kita masukkan passwordnya lagi. Nah, selanjutnya kita cek di putih. Kita ketikkan cd // start www css html enter. Kita ketikkan ls, enter. Sudah masuk semua. Tinggal kita cek di. Nah, kita cek langkah selanjutnya, kita cek di browser.
Nah, kita reload. Kita reload. Nah, yep. Nah, sudah ada template-nya. Nah, di sini template-nya belum kita edit, dan nanti kita akan edit template-nya. Nah, kita masuk ke putih. Kemudian di sini nano spasi index.html. Enter. Nah, di sini sudah ada HTML. Shortcode HTML-nya, dan di sini kita ganti PS-nya, kita ganti UAS. Nah, kita ganti PS-nya, kita ganti dengan UAS. Diganti dengan UAS. Nah, kemudian di sini nama kelompoknya kita ganti. Nah, ini nah, di sini kita ganti di kelompok 6. Nah, di sini nama prodinya kita ganti jadi teknik informatika. Di sini kelasnya kita ganti jadi kelas 4D. Nama yang pertama ada Jonathan Hutahayan. Kemudian NPM-nya sepuluh. Nah, untuk nama kedua kita masukkan nama saya sendiri, Muhammad Fahrul Alawi, dan nama yang ketiga Rizky
Darmawan nya yang terakhir ini kita masukkan npm-nya. Kita cek, oke udah semua. Kita Ctrl X, kemudian Y, dan nah setelah itu kita cek kembali di browser, kita reload. Oke, sudah berubah. Nah, selanjutnya kita akan cek menggunakan subdomain. Kita pakai subdomain nama saya Alawi kelompok 6.com. Oke, sudah bisa menggunakan subdomain. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan penambahan subdomain yang lain. Selanjutnya, saya akan menambahkan subdomain untuk nama saya. Kita bisa tambahkan formatnya, yaitu pertama kita buka lagi putih. Lalu di sini klik nano spasi db kelompok. Nah, Ctrl X terus kita coba lagi cd spasi lalu kita lakukan nano db kelompok 6. Lalu kita tambahkan di sini menggunakan nama saya yaitu Jonathan. Pin. Lalu masukkan IP 192.168 lalu 10.149. Setelah itu Ctrl X lalu Y enter. Setelah itu kita lakukan restart dengan cara etc oke terus init .d lalu bin 9 spasi restart. Kita enter. Setelah itu kita cek dulu apakah si subdomainnya sudah jalan di putih, yaitu dengan cara ns lookup nama saya
lalu kelompok 6.com. Kita coba. Nah, di sini sudah jalan, kita lihat. Baru setelah itu kita coba di command prompt. Apakah sudah jalan atau belum. Ini kita kembalikan dulu CLS agar lebih rapi. Lalu kita coba NS lookup ya. NS lookup. Lalu nama saya yaitu Jonathan. Lalu nama kelompok. .com. Ya, di sini sudah jalan ya. Kita lihat. Lalu setelah itu kita coba di browser. Apakah sudah terhubung atau tidak. Di sini masih Alawi. Coba kita tulis lagi aja. Jonathan. Terus kelompok6.com. Nah, di sini kita lihat sudah terhubung ya. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Lutfi untuk menambahkan domain. Ya, selanjutnya saya akan memasukkan subdomain dengan nama saya. Yang pertama kita ke putih, lalu nano db.kelompok6. Ya, kita masuk ke forwardnya ini, lalu kita masukkan nama saya itu Lutfi in a 192.168.10.149. Ini IP address untuk Debian-nya itu exit Y lalu enter. Oke, setelah itu kita restart /etc /init.d /bin9 spasi restart. Oke, enter. Oke, sudah restart. Selanjutnya kita cek apakah subdomain saya sudah berjalan dengan cara nslookup lutfi.kelompok6.com, enter. Oke, sudah berjalan dengan server 192.168.10.149 dan addressnya sama. Oke, selanjutnya kita coba di command prompt. Coba di command prompt apakah domain saya sudah berjalan juga. nslookup, nah, caranya sama, lutfi dot kelompok 6.com. Oke, enter. Oke, sudah berjalan juga. Selanjutnya kita cek di browser apakah sudah berjalan atau belum. Ini masih yang Jonathan, kita ganti menjadi lutfi.kelompok6.com. Oke, enter. Oke, sudah berjalan, sudah menggunakan template yang sama dengan yang lain. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Darmawan. Oke, untuk sekarang saya akan mengecek yang milik saya dengan cara mengganti nama menjadi rizky.kelompok6.com. Enter. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah ada karena pada sebelumnya sudah terdaftar di itu. Oke. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.